Perkenalkan, nama saya Christopher Diana Yuliawati, NPM 191705106. Di video ini saya akan membahas tentang mesin finite state non-deterministic finite automata. Baiklah, pertama-tama saya sudah membahas deterministic finite automata atau DFA di video sebelumnya. Untuk non-deterministic finite automata atau NFA, sebenarnya itu mirip dengan DFA, kecuali mengikuti fitur tambahan. Yang pertama itu 0 diperbolehkan, itu dapat bergerak maju tanpa membaca simbol. Kedua, kemampuan untuk transit ke jumlah state untuk input tertentu. Namun, fitur-fitur tersebut tidak mendapat daya apapun ke NFA. Jika dibandingkan keduanya dalam terms of power, keduanya setara. Oleh sebab itu, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, namun sisanya sama dengan DFA. Untuk fungsi transisinya adalah sebagai berikut ini, yaitu key X input union F 0 menuju ke 2 pangkat key. Untuk definisinya, di NFA, untuk simbol input tertentu, mesin dapat bergerak ke kombinasi state apapun di mesin. Dengan kata lain, keadaan yang tepat di mana mesin bergerak tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu disebut non-deterministic automata. Dan karena memiliki jumlah state yang terbatas, mesin ini disebut non-deterministic finite machine atau non-deterministic finite automata. Untuk NFA, dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Yang kedua, automata berhingga yang tidak pasti. Untuk setiap pasangan state input bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama. Untuk NFA, harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Suatu string X dinyatakan diterima oleh bahasa NFA M sama dengan key DSF bila X anggota DSF memuat sebuah state di dalam F. Selanjutnya ada contoh NFA. NFA untuk menerima string yang berisi kata main dapat dituliskan seperti berikut ini. Merupakan NFA karena ketika di state S0 dan melihat M, kita dapat memilih untuk tetap di S0 atau ke S1. Nah, efeknya kita ini dapat menebak apakah M ini adalah awal dari main atau tidak. Jika kita mensimulasikan NFA ini dengan input MMAINM, kita melihat NFA dapat berakhir di S0 atau S1 setelah melihat M pertama. Kedua state ini sesuai dengan dua tebakan berbeda tentang input. Yang pertama, M mewakili awal main, atau yang kedua, M tidak mewakili awal main. Yang dapat dituliskan seperti berikut ini. Melihat karakter input berikutnya, untuk M, salah satu tebakan ini terbukti salah seperti halnya tidak ada transisi dari S1 untuk M. Jalur itu menghentikan dan menolak masukan. Jalur lain berlanjut melakukan transisi dari S0 ke S0 atau S1 yang berlaku menebak bahwa M kedua adalah input baik atau bukan awal kata main, yang dapat dituliskan seperti berikut ini. Melanjutkan simulasi, ditemukan bahwa pada akhir input, mesin dapat berada di state S0 yang masih mencari awal main, S1 setelah melihat M dan mencari AIN, atau S4 setelah melihat main dalam input. Karena setidaknya salah satu state ini adalah keadaan yang menerima S4, mesin menerima input, atau yang dapat dituliskan seperti berikut ini. Selanjutnya ada epsilon NFA. Epsilon NFA adalah NFA yang berisi gerakan epsilon atau gerakan 0. Pada NFA, jenis ini diperbolehkan suatu state berubah secara spontan tanpa membaca input. Dalam diagram state, biasanya dilabeli dengan huruf Yunani berikut ini, yang biasanya dibaca epsilon. Epsilon transisi memberikan cara yang nyaman untuk memodelkan sistem yang keadaannya saat ini tidak diketahui dengan tepat, yaitu jika kita memodelkan sistem yang tidak jelas apakah keadaan saat ini setelah memproses beberapa string input harus key atau key accent, maka kita dapat menambahkan transisi epsilon antara kedua state ini, sehingga menempatkan automata di kedua state secara bersamaan. Untuk epsilon sendiri itu adalah string kosong. Epsilon NFA mirip dengan NFA tetapi memiliki perbedaan kecil dengan gerakan epsilon. Automata ini menggantikan fungsi transisi dengan fungsi yang memungkinkan string kosong epsilon sebagai input yang mungkin. Transisi tanpa mengkonsumsi simbol input itu disebut epsilon transisi. Selanjutnya ada konversi epsilon NFA ke NFA. Untuk menghapus gerakan epsilon atau 0 bergerak dari epsilon NFA dan mengubahnya menjadi NFA dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini.
yang pertama itu pertimbangkan dua buah vertex yang memiliki gerakan epsilon, seperti pada gambar berikut ini. Vertex V1 di sini dan vertex V2 memiliki epsilon bergerak dari V1 ke V2. Kemudian langkah kedua, temukan semua gerakan ke vertex lain yang dimulai dari vertex 2, selain gerakan epsilon yang sedang dipertimbangkan. Setelah menemukan gerakannya, duplikat semua gerakan yang dimulai dari vertex V2 dengan input yang sama untuk memulai dari vertex V1 dan menghapus epsilon bergerak dari vertex V1 ke vertex V2. Langkah ketiga, lihat apakah vertex V1 adalah initial state atau tidak. Jika V1 adalah keadaan awal, maka kita juga akan membuat V2 sebagai keadaan awal. Jika V1 bukan keadaan awal, maka tidak akan ada perubahan. Kemudian langkah keempat, lihat apakah vertex V2 adalah final state atau tidak. Jika V2 adalah keadaan akhir, maka kita juga akan menjadikan V1 sebagai keadaan akhir. Jika V2 bukan keadaan akhir, maka tidak akan ada perubahan. Nah, kemudian ulangi langkah-langkah tersebut sehingga semua gerakan epsilon dihapus dari NFA. Lalu ada contoh konversi epsilon NFA ke NFA. Berikut di sini ada contoh dari epsilon NFA. Nah, NFA berikut ini memiliki 5 state yang dinamai Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, awalnya Q0 itu adalah initial state dan Q2 sebagai final state. Juga Q1, Q3, dan Q4 sebagai intermediate state. Lalu tabel transisinya dapat dilihat di sini ada states input, ada input 0, input 1, dan input epsilon input. Menurut tabel berikut ini, kalau misalnya state Q0, saat mendapatkan input 1, dia itu pergi ke Q1. Lalu saat mendapatkan input sebagai langkah 0 atau langkah epsilon itu dia pergi ke Q2. Lalu state Q1 saat mendapatkan input 1, dia pergi ke state Q0 dan seterusnya. Nah, dapat dilihat bahwa ada epsilon bergerak dari state Q0 ke state Q2, yang mana state tersebut akan dihapus. Langkah pertama, epsilon berpindah dari state Q0 ke Q2. Nah, pertimbangkan Q0 ini sebagai vertex V1 dan state Q2 ini sebagai vertex V2. Lalu langkah kedua, di sini setelah menemukan gerakannya, itu duplikat semua gerakannya yang dimulai dari vertex V2 atau state Q2 dengan input yang sama untuk memulai dari V1, yaitu state Q0, dan menghapus gerakan epsilon dari V1 atau state Q0 ke vertex V2, yaitu state Q2. Nah, state Q2 pada mendapatkan input 0 pergi ke state Q3. Oleh karena itu, pada duplikasi langkah, kita akan memiliki state Q1 pada mendapatkan input 0 juga untuk pergi ke state Q3. Demikian pula state Q3 pada mendapatkan masukan 1 pergi ke state Q4. Oleh karena itu, pada langkah duplikasi, kita akan memiliki state Q0 saat mendapatkan 1 juga untuk pergi ke state Q4. Nah, jadi NFA setelah menduplikasi gerakannya itu adalah seperti berikut ini. Lalu langkah ketiga, karena V1 atau state Q0 itu adalah initial state, maka kita juga akan menjadikan V2 atau Q2-nya itu sebagai initial state. Nah, perhatikan bahwa state Q2 itu juga akan tetap sebagai keadaan akhir seperti yang kita miliki di awal. Nah, NFA setelah membuat state Q2 juga sebagai initial state itu adalah seperti berikut ini. Langkah keempat, karena vertex V2 atau state Q2 adalah final state, kita juga akan menjadikan V1 atau state Q0 sebagai final state. Perhatikan bahwa state Q0 ini juga akan tetap sebagai keadaan awal seperti yang kita miliki pada awalnya. Setelah membuat state Q0 juga sebagai final state, NFA yang dihasilkan itu adalah seperti berikut ini. Baiklah, di sini adalah konversi dari epsilon NFA yang kita punya di awal tadi, sudah kita konversi ke NFA seperti berikut ini. Untuk tabel transisi NFA-nya, yaitu state Q0-nya itu sudah sebagai final state, seperti berikut ini. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mesin finite state non-deterministic finite automata. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.